Shalom, selamat malam Sisi, Ayah, Bunda, Adik, juga Jesse, CJ, Kesia, Tristan, dan semua adik-adik yang tercinta. Oma mau lanjutkan cerita kita yang kemarin ya. Temanya hari ini adalah Adam dan Hawa hidup di luar Taman Eden. Adam dan Hawa hidup di luar Taman Eden. Ingat kemarin mereka sudah diusir ya dari Taman Eden dan mereka sekarang hidup di luar Taman Eden. Nah, Bapak Adam dan Ibu Hawa akhirnya mempunyai anak. Anaknya yang pertama bernama Kain dan anaknya yang kedua bernama Habel. Kain pekerjaannya sebagai petani, suka berkebun. Dan Habel pekerjaannya suka mengembala domba. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil ladangnya, hasil kebunnya, dan juga Habel mempersembahkan domba, ya, mempersembahkan seekor domba karena dia seorang pengembala. Nah, maka Tuhan menerima persembahan dari Habel. Sebab Habel mempersembahkannya dengan iman, dengan sukacita. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, tidak dengan sukacita, tidak dengan sukarela, tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Dan dikatakan oleh Alkitab, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan sebab Kain mempersembahkannya tidak dengan iman. Dan 1 Yohanes 3:12 katakan, Kain itu berasal dari si jahat. Sebab segala perbuatannya jahat. Ya, tapi perbuatan adiknya benar. Wow. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati orang ya. Mempersembahkan sesuatu dengan cara yang benar atau tidak. Nah, itu Tuhan yang bisa lihat. Ya. Kalau tidak mempersembahkan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dengan iman kepada janji Tuhan, maka persembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Ya, jadi jangan memberi persembahan dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, karena ikut-ikutan orang. Ya, persembahanmu itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Kain begini, Kain, mengapa hatimu begitu panas dan mukamu tidak berseri-seri? Ini waktu Kain mempersembahkan itu, jadi Kain mempersembahkan hasil ladangnya, Habel mempersembahkan domba. Persembahannya Kain ditolak, persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan tanya, Kain, kenapa kok hatimu begitu panas? Mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik, kalau maksudmu baik? Tapi jika kamu berbuat jahat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan dosa itu sangat menggoda kamu dan ingin menguasai kamu serta menjatuhkan kamu. Benar saja perkataan Tuhan. Kain akhirnya mengajak adiknya jalan-jalan ke kebun. Tapi tiba-tiba Kain memukul adiknya, lalu membunuh adiknya. Ini gambarnya. Langsung saja Tuhan bertanya kepada Kain, Hai Kain, di mana adikmu? Saat itu Tuhan panggil Kain dan tanyakan kepada Kain, di mana adikmu? Baru Kain jawab apa? Emang aku yang menjaga adikku? Aku emang penunggu adik? Aku yang memang harus jaga adik? Aku nggak tahu di mana dia. Ngeles Kain. Lalu Tuhan bicara lagi. Hei Kain, apakah yang sudah kamu buat? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah.
maka sekarang terkutuklah kamu, terbuanglah kamu jauh dari tanah yang telah mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian. Pelarian artinya dikejar-kejar. Siapa yang kejar dia? Dosa. Dan kamu akan menjadi pengembara di bumi, kata Tuhan. Baru Kain akhirnya sadar bahwa segala perbuatannya itu sungguh berat. Dia katakan, Tuhan, hukumanku lebih daripada yang mampu aku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah ia akan membunuh aku. Lalu Tuhan berbelas kasihan kepada Kain. Tuhan bilang, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh kamu akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan ia dibunuh oleh orang yang berjumpa dengan dia. Dan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Nah adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita terima dari cerita ini? Ada 3 hal. Yang pertama, waktu memberi persembahan, haruslah memberi dengan tulus, dengan sukacita. Jangan marah-marah. Ya, dan jangan juga ikut-ikutan. Nanti persembahanmu percuma, gak diterima sama Tuhan. Yang kedua, harus sayang sama adik ya. Sisi sayang sama adik. Tristan sayang sama adik. Demikian juga Jessie harus sayang sama si J. Kesia kalau punya adik sayang adiknya ya. Harus jaga adik baik-baik. Ya. Kalau tidak sayang adik, nanti hidup kita susah. Karena kita kena hukuman dari Tuhan. Ya, enggak boleh jahat sama adik. Yang ketiga, walaupun Kain telah berbuat jahat, tapi Tuhan tetap memberikan kasih karunia, pertolongan untuk Kain, supaya jangan dia dibunuh oleh orang yang berjumpa dengan dia. Jadi siapa saja yang mendengarkan renungan ini, ayah, bunda yang merawat anak-anak masing-masing, janganlah ikuti tingkah laku dari Kain, tapi ikutilah tingkah laku dari Habel, yang beriman kepada Tuhan, bahkan sampai pun dia mati, darahnya masih bisa berseru-seru meminta pembalasan dari Tuhan. Nah, sampai di sini dulu ayat hafalan kita hari ini, tambah ya. Ayat hafalan baru Efesus 6 ayat yang ketiga. Jadi lengkapnya Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Adik-adik harus hafal ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, karena ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Apa janjinya? Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau adik-adik mentaati firman Tuhan, hormat dan taat sama orang tua, umurmu panjang dan berbahagia di bumi. Sayang sama adik, Tuhan pasti sayang sama kamu. Nah, Oma akan berdoa, kiranya Tuhan menolong kalian untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oma berdoa sebelum kita berpisah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati Sisi, adiknya, ayah, bunda, Jessie, CJ, dan juga mama papanya, Kesia, dan mama papanya, demikian juga Tristan, adik-adiknya, dan mama papanya. Demikian juga adik-adik yang lain yang sedang menonton siaran ini. Dimanapun renungan ini dipakai, berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba memohon berkat ini. Amin. Shalom, sampai jumpa.